Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Widiana Zuratunisa dengan NIM 24080700182 dari kelas PGSD 3. Saya mahasiswa PPG Prajabatan 2024 dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia terkait kampanye praktik baik. Baik, kampanye praktik baik ini terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau yang disingkat sebagai ZPD pada pembelajaran. Oke, berikut penjelasannya. Selamat menonton. Scaffolding adalah pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika peserta didik sudah mampu mengerjakan dengan sendirinya. Pemberian scaffolding ini dengan menyesuaikan tingkat kognitif dan potensi peserta didik. Didukung oleh pendapat Suwardipa tahun 2020, scaffolding merupakan suatu istilah pada proses yang digunakan orang dewasa untuk menuntun peserta didik melalui Zone of Proximal Development, atau yang dapat dikatakan juga untuk membantu peserta didik mencapai batas atas dari zona perkembangan proksimal mereka. Adapun metode scaffolding yang dapat digunakan, yang pertama ada memotivasi atau memberikan dorongan, yang kedua ada modeling atau contoh, yang ketiga ada reminder atau mengingatkan kembali, dan yang keempat ada checking atau memastikan. Zone of Proximal Development atau yang disingkat sebagai ZPD itu sendiri adalah konsep lain dari teori Vygotsky. ZPD mengacu pada rentang tugas atau aktivitas yang pembelajar belum mampu lakukan secara mandiri, tetapi dapat dicapai dengan bimbingan atau dukungan. ZPD mewakili perbedaan antara apa yang dapat dilakukan membelajar tanpa bantuan atau yang dimaksud dalam batas bawah, dan apa yang dapat mereka capai dengan dukungan yang optimal atau yang dimaksud dengan batas atas. Didukung oleh pendapat Suwardipa tahun 2020 menyatakan bahwa ZPD merupakan jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi teman sebaya dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan berikut merupakan gambaran penerapan ZPD saat pembelajaran di kelas. Dalam penerapannya, untuk mengaplikasikan relevansi materi pembelajaran dengan kampanye praktik yang baik dalam mata pelajaran Pancasila, guru dapat mengimplementasikannya dengan memulai proses pembelajaran di dalam ZPD menggunakan scaffolding. Adapun langkah yang pertama yaitu dengan menggunakan tes diagnostik untuk mengidentifikasi tingkat kognitif peserta didik dan mengelompokkannya berdasarkan kemampuan kognitif mereka. Selanjutnya, guru menentukan tugas-tugas yang sesuai dengan ZPD peserta didik di setiap kelompok. Guru juga mempersiapkan scaffolding dengan menyediakan contoh penerapan nilai sila Pancasila di kehidupan sehari-hari menggunakan benda konkret melalui panduan dan instruksi yang jelas, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Selain itu, guru juga menerapkan scaffolding khusus pada peserta didik yang berada dalam kategori yang memerlukan bantuan dan dukungan yang tepat agar proyek yang sedang dikerjakan dapat dilakukan dengan baik. Adapun hasil yang dicapai, yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara peserta didik dan guru atau peserta didik dengan teman sebayanya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik. Yang keempat, peserta didik dilatih untuk berani mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat temannya. Yang kelima, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan mereka sendiri dan juga bisa berbagi pengetahuan dengan temannya. Dan yang terakhir, keenam, dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dengan memberikan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi dalam pembelajaran dan pengaplikasiannya, scaffolding dapat membantu kesulitan peserta didik dalam proses pembelajaran, khususnya pada pemahaman tentang konsep nilai sila Pancasila pada mata pelajaran Pancasila kelas 6. Melalui scaffolding pada ZPD yang dilakukan oleh guru, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran. Terima kasih telah menonton video pemaparan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.